Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid, selanjutnya yang menghormati bapak-bapak, angku-angku, nyi-nyi ambo, alim ulama, cadik pandai, para tokoh masyarakat, selanjutnya ibu-ibu bunda kandung, insyaallah sadu kita yang hadir di rumah Allah khususnya malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga pada malam hari ini dengan izin Allah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari melaksanakan ibadah yang sifatnya adalah wajib maupun yang sifatnya sunnah. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, semoga semua ibadah yang telah kita kerjakan, yang sedang kita lakukan maupun yang akan kita laksanakan diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, suri tauladan bagi kita semuanya. Kehadiran beliau adalah rahmatan lil alamin. Beliau tak lain dan tak bukan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak kita berselawat Bapak Ibu, karena di antara bentuk keberkahan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita adalah dengan bersolawat. Ada solawat itu yang sifatnya sunnah wa mengucapkannya dapat pahala awak, dan bahkan dalam ibadah tertentu malah wajib awak bersolawat. Di mana contohnya awak wajib bersolawat Bapak Ibu? Pertama, dalam solat awak. Lai baca solawat Ibu? Hai. Yang kedua, setiap hari Jumat kalau khatib berkhutbah di mimbar dan khatib pun tak tahu membaca solawat, maka kuranglah rukun dari khutbah Jumat. Kalau tinggal salah satu dari rukun, maka batallah khutbah Jumatnya. Yang ketiga, termasuk ketika kita sedang menyelenggarakan jenazah. Ada ibu bersolawat ketika menyolatkan jenazah? Bila tu? Ketika takbir nan kedua, Allahu Akbar. Baca pertama Al-Fatihah. Angkat tangan imam sudah tu lihat takbir lihat Allahu Akbar. Baru bersolawat. Sakurang-kurangnya solawat Allahumma salli ala Muhammad. Itu sekurang-kurangnya itu. Yang sempurnanya
Ayo sampai habis, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kalau gak kencang imam berseketik, ayo paling kurang tadi itu terlaksana dewanya. Jadi itu ada yang ketika sambil duduk bersolawat, aku sunnah pun. Sunnah dalam kajian fikih maknanya ketika wak karajokan wak dapat pahala, ketika ndak wak karajokan awak ndak lo berdosa lah. Tapi kalau sunnah dalam pengertian ilmu hadis, itulah akwal dan af'al serta takrir Nabi, perkataan, perbuatan, takrir atau sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda lah oleh pengertian sunnah dalam kajian usul fikih. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maksud daripada sholawat adalah bagian dari sunnah Nabi, karena memang salah satu dari banyak sunnah Nabi adalah awak disuruh bersolawat. Ya Bu, mungkin kisah kau lah pernah mau sampaikan Ibu di sekolah. Ada salah seorang imam besar namanya Imam Hasan Al-Basri, didatangi oleh seorang ibu. Ibuku menangi-nangi kedatang ke Imam Hasan Al-Basri. Di imamku sedang duduk-duduk, datang ibuku sambil merengek-rengek. Apa yang terjadi? Wahai Syekh, ambo bermimpi tadi malam. Anak ambo sedang disiksa dan meninggal seminggu yang lampau. Anaknya meninggal mudus seminggu yang lampau, dan nyo dalam mimpinya mencari anaknya pun sedang disiksa. Tasinta lalu ati taibu ala dosu dikerajokan di anakku. Menangi-nangi datang ke imam tadi itu. Nah, solusinya di imam kecil loh ya. Solusinya banyak-banyak engkau bersolawat dan niatkan pahala solawat engkau disampaikan di Allah ke anak engkau sebagai pengampunan dosa untuknya. Itu saya kerajo ibu ko sehari semalam itu saya bersolawat. 2 hari sudah tuh datang loh dalam mimpi imam boleh. Imam ko bermimpi. Datang dalam mimpi imam ko seorang perempuan cantik. Sudah itu disapunya imam, wahai Syekh, lain tahu Syekh jambo. Tidak, harus iya go. Ambo adalah anak dari ibu yang menangi-nangi datang ke Syekh. Ya Bu, lain paham ibu, bu mana cadia sih Bu? Ya. Ambo adalah anak yang ibu, anak dari ibu yang menangi-nangi datang ke Syekh. Sudah itu baru tekana di Syekh. Bukankah engkau sedang disiksa? Patang ibu kini ndak lain. Bako mantun orang gai ambo rajin bersolawat. Ya Bu, jadi ada hikmah nawa bersolawat tu apa ibu? Sakurang-kurang hikmahnya untuk diri awak, hati awak lembut Bapak Ibu. Makanya kalau dengan cerita orang di Mesir, kalau sedang berang orang tuan sedang tinggi temperamennya, kalau awak kan sabar yo, alah tu sabar. Kalau di orang tak ada sallu alaihi, aku mantun Ustaz. Sallu alaihi, sabarlah selawat engkau. Bakal diinginkan mau itu Bapak Ibu, karena dengan itu lembut hati orang. Maka ingin hati awak lembut diantaranya Bapak Ibu, yo banyak-banyak bersolawat. Ya Bu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada malam hari kini jadwal siapa Bu? Jadwal Ustaz Zulfakhri. Tapi dah ambung ngaji Bu ya. Ya. Kaji wa kini ko tentang salah seorang sahabat yang dijamin oleh Allah melalui lisan Rasulullah dengan surga adalah Utsman bin Affan. Dulu awak dah menjelaskan tentang Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar, Abdullah bin Abu Quhafah yang disebut dengan Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kini tentang Utsman bin Affan.
beserta kisah keteladanan dari Utsman bin Affan yang harus kita petik di dalamnya. Utsman bin Affan ko Bapak Ibu adalah salah seorang khalifah atau khulafaur rasyidin. Ampi khulafaur rasyidin, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin, kata Nabi. Berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, jadi ampi orang ko adalah orang-orang yang dia petunjuk, pemimpin yang diberi hidayah oleh Allah. Utsman bin Affan mempunyai orang tua bernama Affan. Ibu, namanya Utsman, apanya nama Affan, maka Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abdil Sa'ad, bin Abdil As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Nah, bekonya bertamu jo kakek Nabi dengan Abdul Manaf. Ya Bu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Abdi Manaf. Basuhnya kakek, berarti sana kakek, sana anu Bu. Sana inyek. Nah, inyeknya lah 7 kali kakek. Ah, basuh dengan inyek Nabi. Ibunda beliau namanya Urwah binti Quraisy. Urwah binti Quraisy. Kalau istri beliau banyak, cuma yang masyhur yang acuk tadanga dewa adalah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ada Ummul Ibad, ada Ummu Ammar. Yang terakhir ada namanya Nailah, ya Bu. Sudah itu Bapak Ibu, Utsman bin Affan ini ayahnya termasuk orang terkaya di Arab. Jadi orang lahadoyo dari sesuatu yang kayu-kayu. Cuma beda orang kayu sesuatu dengan orang kayu kini itu beda. Orang kayu kini nampak rumahnya rancak, nampak untuknya pajero seorang kan. Gagah orang kayu orang. Kalau orang sesuatu ada itu kayu orang banyak untuknya itu indah. Lawe kebun kurmanya itu indah, banyak teranaknya, kambingnya itu indah. Nah, kalau banyak itu walaupun rumah buruk itulah kayu tuh. Apalagi kalau teranak banyak, amih banyak, rumah rancak, awak ndak hutang. Nah, nempayahnya rumah rancak, tapi hutang banyak. Ya Bu, dah kadang ada itu gitu, rumah rancak, elit gaya orang kok, tapi kalau lalu ujung bulan itu lapannya kepalanya kan, latih bolo sentara kan. Jadi Utsman bin Affan ini termasuk orang kaya. Kemudian Utsman bin Affan ini Bapak Ibu setelah ditinggal oleh ayahnya Affan, maka harta dibagi. Termasuk dapat di Utsman bin Affan, dan itulah yang dipergunakannya untuk menggali sampainya menggali ke daerah Syam. Daerah Syam, daerah Suria, daerah Palestina, ya, daerah Jordania, atau daerah Syam itu. Kalah hebat Bu. Bahkan beliau orang kayu dan beliau sama juga Abu Bakar, tidak terpengaruh dengan budaya jahiliyah. Maka Utsman bin Affan termasuk salah seorang sahabat Nabi yang sudah pandai baca tulis ketikanya masuk Islam. Kan santiang Bu. Sudah itu terjadilah pemilihan pemimpin di kalangan Umayyah. Ya Bu, jadi beliau kok keturunan Bani Umayyah namanya. Karena kakek beliau apa dari Abdil Asko namanya Umayyah. Disitulah diambil nama Bani Umayyah. Di ketika pemilihan kepemimpinan di kalangan Bani Umayyah, maka Utsman bin Affan tidak masuk dalam hitungan itu. Padahal beliau ingin menjadi pemimpin, tapi tidak masuk dalam hitungan.
Bako dak masuk dalam hitungan dicekal oleh paman beliau yang bernama Al-Hakam namanya. Bahkan Utsman bin Affan tuh Bapak Ibu itu dia namanya itu dah disandra, dicambui, diazab oleh paman beliau. Karena tidak nak mengikuti budaya-budaya jahiliyah. Orang sibuk menyembah berhalanya tidak satu. Orang sibuk mabuk-mabuknya tidak satu. Tidak mau dah. Apalagi ketika Utsman bin Affan lah masuk Islam. Bila Utsman bin Affan lah masuk Islam, itu ketika Abu Bakar mengajak beliau untuk mengikuti Nabi Muhammad. Jadi masuk Islamnya Utsman bin Affan ini adalah dikarenakan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sama yang multi level namanya. Abu Bakar beko diajaknya Utsman masuk dalam Islam. Diajaknya Talha bin Ubaidillah masuk dalam Islam. Diajaknya Zubair bin Awam masuk dalam Islam. Multi level bertali-tali. Dan Nabi Muhammad langsung ke Utsman. Utsman bin Affan kok konco Abu Bakar, bahkan diajak ke daerah Syam untuk menggali. Suatu ketika menolaklah Abu Bakar As-Siddiq. Tumben kalau wasawahnya tumben udah menolak kok, tak mau diajak ke menggali ke situ. Aduh urusan penting jo Muhammad. Urusan penting aduh, penasaran dah. Lu masuk Islam boleh Bu? Kamu masuk Islam baru. Dah. Akhirnya dia penasaran mode itu. Di dalam perjalanan lah dibawa sekian unta, lah dibawa sekian anggota keraju mengiringi Utsman bin Affan dalam perjalanan pada latihan. Lalu tiba-tiba dalam mimpinya beliau didatangi oleh seseorang yang rupawan, yang lembut, yang mengajak menuju hidayah Allah. Tersadar Utsman bin Affan kok balik ke Makkah. Tiba di Makkah ditanyakan ke Abu Bakar tentang itu. Itu nenden masuk yang den maksud Muhammad polah diangkat menjadi utusan Allah. Kemudian masuk Islam lah Utsman bin Affan. Itu saja Bu. Beda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orangnya karih sebelumnya, bahkan ingin membunuh Nabi. Tapi Utsman bin Affan tidak, hatinya lembut. Bahkan kelembutan hati Utsman bin Affan, beliau dikenal sebagai orang yang sangat pemalu. Bukan hanya dalam pandangan Nabi, bahkan dalam pandangan malaikat sekalipun. Pemalu Bu. Jadi Utsman bin Affan itu orangnya pemalu. Nabi duduk santai, nampak kaki Nabi di sahabat Abu Bakar, Umar. Biswa itu datang Utsman, Beko itu datang Utsman, Nabi merubah posisi duduk Nabi. Duduk sadonya kan. Batanya Aisyah, wahai Rasulullah, bako ketika ayah umur tibu tadi ko ketika Umar bin Khattab tibu, engkau santai saja duduk. Bako ketika Utsman bin Affan tibu, engkau berubah posisi, engkau langsung agak cik Nabi ke Aisyah. Utsman tu orangnya pemalu. Ya Bu. Jadi pemalu Utsman, tapi pemalu kan elok Bu. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Utsman bin Affan itu Bapak Ibu adalah termasuk as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun Bu, orang yang awal-awal masuk dalam Islam. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Yang ketiga, pertama Abu Bakar, lebih kurang 2 tahun. 2 tahun meninggal Abu Bakar, digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab 2 periode gini kok, 10 tahun. Tiba di Utsman bin Affan itu 2 balik tahun. Di 2 balik tahun dalam kepemimpinan beliau banyak jasa beliau Bapak Ibu. Di antaranya jasa Utsman bin Affan adalah membukukan Al-Quran. Membukukan Al-Quran yang awalnya disimpan di rumah Hafsah, istri Nabi.
Kemudian dibukukan Al-Quran ini, maka beko dikirimlah Al-Quran yang lah dibukukan tu ke daerah Irak, ke daerah Basra, ke daerah Kufah, ke daerah Syria. Sudah itu, di samping membukukan Al-Quran juga memodifikasi Masjid Nabawi. Diperancaknya maksudnya, Bu. Diperancak Masjid Nabawi yang awalnya barangkali ataunya daun kurma, sudah itu diganti agak rancak seketik. Yang awalnya dulu adalah berupa batu-batu susun, mungkin kok dibuatlah dimodif seketik bahan agak rancak. Itu masuk Utsman bin Affan tu. Termasuk perluasan daerah kekuasaan sampai ke daerah Mesir, sampai ke daerah Irak, sampai ke daerah Afrika. Banyak orang masuk Islam. Utsman bin Affan berkuasa 12 tahun dan itulah jaso-jasonya Bapak Ibu. Di umur 70 tahun dia jadi khalifah, umur 82 tahun meninggal. Meninggalnya Utsman bin Affan ini Bapak Ibu, ini adalah aksi dari pemberontakan. Dia ada orang yang tak suka jo Utsman bin Affan, di antaranya yang tak suka sia Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Jadi orang-orang Yahudi tidak suka jo Utsman dengan kebijakan Utsman, diadakanlah pemberontakan dan ikut didukung oleh anak Abu Bakar As-Siddiq. Anak Abu Bakar As-Siddiq lah dikepung rumah Utsman bin Affan tu Bapak Ibu, lah dipanjit jendela dari belakang bagai masuk ke dalam rumah. Utsman bin Affan sedang khusyuk membaca Al-Quran. Sedang wayubana membaca Quran bersama istri beliau Nailah, itu sedang serius bana membaca Quran. Tiba-tiba masuk tu takajui Utsman bin Affan. Sudah itu sampai dipaciklah jangkrik Utsman bin Affan, pacik kuih. Diancamlah, digertaklah, macam-macam lah. Diingatkan oleh Utsman bin Affan, kalau sekiranya apa engkau masih duit, dah barangkali malu apa engkau dengan perlakuan kau seperti itu. Dan ambo tak akan pernah takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alunah hati Muhammad bin Abi Bakar tadi. Tak lama sudah itu datang kawan-kawan memanjat tu jendela. Langsung diambil anak panah, ditembakkan, tiba di telinga Utsman bin Affan, tepus kemari. Alun meninggal ibu, masih duitnya baru. Tibalah sudah tu pedang dicucukkan ke parit, sudah tu dihentikan oleh istri beliau namun tak bisa. Di Utsman lah mati ditampik. Apa yang terjadi lagi? Takut tiba. Akhirnya lari. Istri no histeris ketika itu. Mati dalam keadaan syahid membaca Al-Quran. Ya Bu. Jadi mati dalam keadaan syahid itu seperti itu, bukan mati yang konyol namanya itu. Umar bin Khattab mati ketika solat subuh. Lah tajatuh bana mode itu yang takana adanya solat. Onyo kan dibunuh tu, lalu tantu orang dibunuh aku mati dulu ada. Kecuali al-qatil wal maqtul finnar, hanya sama-sama ingin membunuh keduanya. Nenci ingin membunuh, mati salah satu. Kedua-duanya di neraka. Bukan ada di neraka keduanya. Yang dibunuh aku niatnya nak membunuh aku tadi. Tapi keduluan, itu sih itu bedanya. Dah, nenci niatnya ingin membunuh, apa cekak? Mati salah seorang. Anda nikoba kok masuk neraka karena niatnya ingin membunuh Allah tadi. Beda dengan orang-orang seperti Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, atau orang yang berjihad di jalan Allah melawan orang kafir. Niatnya ingin membunuh itu, tapi membela agama Allah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu sekilas kisah dari Utsman bin Affan secara garis besar. Keteladanan dari Utsman bin Affan ini Bapak Ibu, pertama, beliau orang kayu tapi dermawan. Jadi Islam tak membatasi diri Bapak Ibu, ingin jadi kayu Ibu silakan. Ya Bu. Ingin menjadi orang berilmu silakan. Bahkan carilah ilmu setinggi-tingginya. Carilah kekayaan sebanyak-banyaknya. Rumahnya rancak, Ustaz, pintinya banyak, aminnya banyak, berdunia-dunia seorang Ustaz.
Dunia tu kalau gara-gara harta tu lupa ibadah kepada Allah, baru disebut orang tu dunia. Tapi nyo lai rajin sembahyang kau saji, lai rajin baca Quran, dek awak iri saja orang model tu nama kecil orang dunia. Ayo piti no dek banyak. Yo kan ada orang itu gitu. Yang mampu orang malih beribadah tu Bapak Ibu dua saja nyo. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kepadamu hartamu dan anak-anakmu an zikrillah, dari mengingat Allah. Maknanya Bapak Ibu, harta dan anak dua hal yang berbeda, tapi sama-sama bisa melalaikan orang. Harta itu bisa karajo, bisa rapi, bisa kegiatan yang menghasilkan uang, ya Bu. Bisa orang lalai sholat, Bu. Sudah lalai. Anak, pada ibu pengajian tadi malam nggak gaji ya Ustaz ngaji, ya kan? Contoh kan, ibu cerita ya kawan ibu yang tak tiba ngaji, siapa ngaji itu? Ustaz Dodi tadi malam tuh, kajinya. Nah, pada tiba itulah dia masuk cucu di rumah. Itu contohnya buat. Nah, bisa gara-gara harta orang lalai, bisa gara-gara anak orang lalai. Tapi banyak orang yang gara pitino banyak, haratonya banyak, dia nak lalai beribadah. Bahkan seperti Abdurrahman bin Auf, kekayaannya kalau dikalkulasikan lebih kurang 6 triliun. Dan ini payah menghabiskan piti kok Bu. Disedekahkan piti bertambah ya tawi. Diambil piti itu bertambah ya tawi. Aduh sih rezekinya tawi. Sampai suatu ketika dibalinya lah kurma yang banyak, dibawanya lah ke Madinah. Tiba di Madinah kok kurma kok busuk. Tak mau orang membeli deh doh. Tak mau orang membeli deh itu ruginya tuh. Rupanya ketentuan Allah nya tak rugi doh. Tiba penyakit semacam corona penyakit tahun. Tiba penyakit tahun dan ubekno salah satunya kurma busuk. Mahayo kurma apa jadi di Bali orang yo. Dah, padahalnya iyalah kalau la rugi mau berarti lah Allah ingin sampai siko menjadi orang kaya. Ingin sampai siko ya. Sangkonya lah karuginya rupanya indah. Utsman bin Affan kalau baca sejarah kekayaannya kalau dikalkulasikan lebih kurang 2 triliun 900 juta lah. Hampir 3 triliun. Masih kaya Abdurrahman bin Auf. Padahal Abdurrahman bin Auf kok tiba di Madinah nyura miskin. Bakawan jo Malik bin Rabi'ah. Di Madinah itu kan dipersaudarakan tuh orang Muhajirin dengan orang Ansar. Abu Bakar dipersaudarakan dengan Zaid bin Kharijah. Zaid bin Kharijah namanya. Nah, termasuk Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Malik bin Rabi'ah. Dipersaudarakan. Aksi Malik bin Rabi'ah kok ambo lai banyak kebun ambo tu ambil adik kau separuh. Bahkan di orang rumah ke namanya bagi. Seri ambo 2 tu ambil kau cik. Itu tapi kecik Abdurrahman bin Auf tujuan sajalah kamu jalan ke pasar. Tujuan jalan ke pasar kamu biar ambo menggali. Dan ratu-ratu sahabat Nabi itu Bapak Ibu ke orang kayu-kayu itu memang menggali. Termasuk Nabi pun kan menggali dulu tuh. Dah, menggali dipercaya oleh Khadijah. Dah, itu diantaranya Bapak Ibu. Tapi menggali yang jujur. Ada yang menggali ingin cepet kayu. Tapi malah rugi sudah. Dek tidak jujur. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Utsman bin Affan termasuk orang yang kaya raya. Dah, tapi nya suku bersedekah. Sedekahnya diantaranya lain ketika Nabi menawarkan ke sahabat-sahabat beliau untuk membali semua atau menyumbangkan ialah musim paceklik
Dan Utsman bin Affan membeli sumur Raumah namanya. Anak semua bu Raumah di Madinah. Sumur Raumah ini dibeli dengan harga separuh dulu. Kalau balinya 20.000 dirham, di Bali separuh lebih kurang 20.000 dirham di Bali dulu. Cara memakai no ganti-ganti. Aku semua tuh ganti-ganti. Kini Utsman mengambil 3 hari. Orang Yahudi yang punya semua tadi itu sampai hari dalam seminggu. Jadi kan 7 hari itu. 3 untuk Utsman, sampai untuk orang punya semua. Jadi akhirnya Bali tibonya. Tiba giliran Utsman bin Affan, itu beliau sampaikan ke kaum muslimin, siapa di antara kalian yang para duaiyah, ambil saja ke semua tu. Tapi syaratnya harinya Senin, Selasa, Rabu. Lewat dari hari itu bukan milik aboleh. Itu punya orang punya semua. Kalian harus membeli. Kalau lewat dari ini 3 hari itu. Tapi kalau lain 3 hari itu kalian ambil, iya, berarti itu untuk kalian. Tak ada bayar. Rupanya selama 3 hari itu orang ambil ayat. Di hari yang sampai tadi itu tuh tak satu orang beli ayat deh. Tak ada orang beli ayat deh sebab stoknya lah ada rumah. Aku jeregennya lah 5 di rumah. Aku pakai drum ke yang pemokan atau pakai lubang ke dibuat lagi semuanya ke baknya ke dan lain sebagainya. Atau dia tak santai sudah tu lah. Akhirnya berang-berang orang Yahudi tadi itu. Wah aku Utsman, tak ada orang beli ayat tapi ni lah. Gara-gara engkau bagi-bagikan ke orang lain. Dah. Jadi dah pulang salah satunya Pak Cik Utsman. Ke Cik Utsman. Cik orang Yahudi tadi. Ini dah ada pulang salah satunya leh. Akhirnya dibalilah semua tu dan sampai kini semua pun menjadi aset negara Arab Saudi. Ya bu. Jadi dibali deh Utsman bin Affan. Kalau dikalkulasikan harganya barangkali lebih kurang 1,4 M lah. Kan banyak tuh bu. Dibagi deh Utsman bin Affan untuk siapa tu? Untuk kaum muslimin. Ya bu. Rugi kaum Utsman bin Affan? Ternyata tidak rugi dah. Sebab beliau berinvestasi dengan Allah. Termasuk Bapak Ibu, kedermawanan Utsman bin Affan yang sangat terkenal adalah ketika kafilah-kafilah dagang dari Syam datang ke Madinah, lebih kurang 1.000 lebih kurang 1.000 untuk membawa dagangan. Itu rupanya diaku di orang dengan keuntungan untuk yang membawa dagangan tadi 5%. Ya bu. Kalau umpamanya yang dibagi harganya 1.000, kini tentu ada lebih ke kawan. Itu. Rupanya yang punya dagangan ku adalah Utsman bin Affan. Dia aku orang separuh. Kalau cik barang tu umpamanya 5.000, kini menjadi 10.000. Di keuntungannya. Dakwah Utsman bin Affan. Baca rohnya deh. Justru Utsman bin Affan ingin untung yang besar. Untung yang besarnya apa ibu? Adalah disedekahkan. Jadi investasi. Kau tidak cuma manusia saja dah, tapi dengan Allah pun berinvestasi. Keuntungan yang besar dari Allah, itulah yang disebut dengan lan tabura. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Surah Fatir ayat 29 dan 32. Orang-orang yang membaca Quran, orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik secara sir maupun secara alaniyah, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi,
yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Nah, siapa perniagaan itu? Jo Allah. Jadi Utsman bin Affan dia mengharapkan perniagaan dengan Allah, sehingga kafilah dagang yang 1.000 tadi membawa dagangan itu dibagikan kepada kaum muslimin dengan harapan dapat pahala dari Allah. Kan model itu orang berinvestasi dah, Bu. Lihatlah orang, kan ada orang di negara awak model payah mencari piti waktu muda dulu sampai lagai, kini ketika lagai harato banyak, rumah kontrakan 50 pintu pada sebulan dulu. Kalian nama tu ibu sila 52 kalian nama tu ya, Bu. Alai sawitnya ada 55, tokonya ada di Sumatera, apa boleh di daerah Jawa lagi banyak buah. Banyak pitinya dan kayunya. Asaiku kayunya itu adalah beko dibagi-bagikannya orang. Baca rohnya membagikan orang. Dah datang orang ke rumahnya dia kalau tidak dibagikannya. Sebab ini berharap perniagaan dengan Allah. Investasinya ya Allah, mak orang kan ada cik orang membuat masaji, Bu. Ya dah, Bu. Dibuat nama saji sinan cik, juang sinan cik. Siapa yang punya tu apa tuan? Akan investasinya saya buat ya Allah. Kalau jo manusia ada dia rohnya lain umur 70 tahun, masaji yang dibuatnya. Hanya investasinya ya Allah. Berinvestasinya dengan Allah dengan harapan ikulah yang disebut dengan amal jariyah. Iza mata banu Adam in qata amalu, kalau mati anak cucu Adam terputus semua amalannya kecuali 3. Hanya 3 tu, Bu. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Masaji dan wakwe mati waktu orang lain semaya masih tahu, lain dipakai orang tahu, awak dapat pahala tahu, mengalir pahala kawak tahu. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang dilakukan di Utsman bin Affan. Kekayaannya adalah membawa dirinya menuju salah satu orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan surganya Allah. Ya, Bu, kajiwakan 10 tentang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk dalam surga. Salah satunya Utsman bin Affan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran tentang pentingnya awak untuk memberikan harta di jalan Allah, itu ada dalam surah Al-Lail ayat yang ke-5 sampai ke-7. Fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yakinlah dengan ayat Bapak Ibu. Orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, kata Allah, wattaqwa, inyo bertakwa kepada Allah, inyo yakin iko perintah Allah. Wasaddaqa bil husna, inyo yakin pula kalau Allah akan memberikan ganti yang terbaik. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka sungguh kami akan memberikan kepada orang tersebut jalan kesuksesan. Jadi makin banyak orang bersedekah Bapak Ibu, dan inyo mengharapkan perniagaan dengan Allah, maka hatinya makin senang. Tapi makin bersedekah tu ia menyasar dan bersedekah sana tu biba lo jadi nanti. Ya tu nak, Bu. Kalau tolongnya selama kau hati pun nampak buruk awak dinya. Dah, padahal awak tolongnya selama kau dah biasalah, Bu. Ikut disabui dah di dulu dah boleh tu kalau awak alah biba lo, Bu. Jadi Bapak Ibu, orang kalau bersedekah dia ke jalan sukses ya Allah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan orang yang bakhil dan dia menganggap dirinya adalah orang yang mampu, iko kayu leko de haratu leko de hebat leko de ilmu leko. Wa kazzaba bil husna, nya tak percaya kalau Allah akan memberikan ganti dah. Fasanuyassiruhu lil usra, maka sungguh kami akan memberikan jalan mudah
Yang pertama tadi magi jalan mudah yo, nan kedua magi jalan mudah yo, tapi jalan mudah lil usra, untuk kesusahan, keburukan. Itu bedanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Utsman bin Affan adalah orang yang dermawan. Dermawannya mengajak kita meneladani beliau agar senantiasa mempergunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ayo Bu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ghalib bin Fi'ir. Ayo Bu. Ada sampai situ. Baru? Apa tuh Bu? Arti namanya Bu? Muhammad. Oh, arti Muhammad tuh Bu? Muhammad ku anak Abdullah. Abdullah ku anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ku anak Hashim. Hashim ku anak Abdi Manaf. Abdi Manaf ku anak Qusay. Qusay ku anak Kilab. Kilab ku anak Murrah. Habis apa Bu? Ini orang asal Isa Bu. Nah, ya Bu. Jadi kalau orang Arab tuh Bu, setidaknya 5 keturunannya kate mesti dapihnya. Ibu saya nama dia. Dia dah tuh Ibu. Amak dari enek Ibu tuh. Berarti 3 dapih dia itu. Kalau orang Arab tuh paling kurang 5 harus hafal. Paling kurang tuh Bu. Nah, ambo nama nenek ambo lalu lupa Bu. Ya Bu. Tapi panggilannya di kampung siswa Teli, nama aslinya apa Bu? Nah, Teli Elia nama orang itu kadang-kadang itu kamu tanya Bu rencana telepon kampung itu. Ya Bu, kalau orang Arab tuh mau itu Bu makanya bin tuh tahu namanya nagai. Ya Bu. Barangkali itu dulu Bu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa meniru dari keteladanan Utsman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping kayu Bu, rajin beribadah. Rencana Bu. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.